Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Shahibatul Hujah. Ya, saya adalah wanita berusia 19 tahun dan alhamdulillah sudah punya anak satu. Mohon doanya ya teman-teman, semoga saya bisa menjaga amanah ini dengan baik. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, karena kemarin banyak banget yang mau dengar cerita tentang lahiran anak pertama saya, insya Allah di video kali ini saya akan cerita sedikit. Semoga ada ibrah yang bisa diambil ya. Amin ya robbal alamin. Oke, saya akan cerita dari awal kehamilan. Waktu itu saya jatuh sakit ya, sudah hampir 1 minggu, sudah dikerokin, sudah dipijit, kok nggak sembuh-sembuh. Demamnya tidak seperti biasanya. Demamnya tuh beda banget, muntah-muntah, apapun yang saya makan keluar. Terus saya kepengen makan sesuatu itu harus ada gitu, harus kecapean gitu. Nah, saya dan suami kan baru menikah, kita tidak tahu ini adalah tanda-tanda kehamilan. Akhirnya Umi bilang, Kak coba dicek gitu, kayaknya hamil deh gitu. Kan Umi udah pengalaman ya seorang ibu udah pengalaman. Jadi Umi bilang gitu. Saya tetap kekeh nggak mau dicek. Akhirnya sudah berlangsung 2 minggu lebih, saya baru mau cek. Alhamdulillah pas dicek ke puskesmas saya positif hamil, alhamdulillah. Nah, usia kandungan 1-3 bulan saya masih mual-mual. Apapun yang saya makan pasti keluar lagi. Saya terbaring di tempat tidur, setiap malam saya meringis kesakitan. Ya mungkin si dedeknya ini masih adaptasi ya di dalam perut saya gitu. Nah, saya tidak bisa kena sinar matahari, disuruh berjemur sama suami, saya nggak mau. Kena sinar matahari dari jendela aja, udah tutup jendelanya, nggak kuat gitu. Terus ya saya hanya terbaring di tempat tidur aja gitu, nggak bisa ngajar, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, yang luar biasanya teman-teman, di usia kandungan 4 bulan saya udah bisa makan, alhamdulillah. Dan memasuki 4 bulan itu di hari lebaran pertama saya coba makan ketupat, alhamdulillah nih enak nih, nggak keluar lagi gitu, alhamdulillah banget. Tetap paginya itu tetap muntah dulu, tapi saya coba isi makanan, nggak keluar sama sekali, alhamdulillah. Nah, di situ saya udah bisa makan pedas-pedas lagi, udah bisa makan seperti biasa. Tadinya waktu awal-awal hamil saya nggak bisa makan pedas, kayak enak banget gitu ya. Oke, lanjut ya teman-teman. Jadi 4-9 bulan itu saya masih muntah. Bahkan sampai mau lahiran ya, paginya mau lahiran saya masih mau muntah. Terus kata suami, kamu ini udah mau lahiran kok masih mau muntah, ya udah ditahan gitu, coba ditahan ya. Jadi sampai 9 bulan saya muntah-muntah, setiap pagi muntah itu. Cuma dari jam 7-an sampai malam, apapun saya makan alhamdulillah tidak keluar ya, alhamdulillah. Nah, oke. HPL Dede Arifah tanggal 23 Oktober. Jadi beda-beda pendapat dari dokter. Ada yang bilang tanggal 17, tanggal 23, tanggal 26 ya. Tanggal 23 ini tapi adalah pendapat yang kuat ya, teman-teman. Nah, saya mengalami masalah saat kehamilan 8 bulan ya. Masalahnya apa? Masalahnya HB saya, darah saya rendah sekali. Pantesan pas saat saya USG di usia kandungan 7 bulan, bidannya bilang, muka mbak pucet gitu, coba dicek HB-nya, dicek darahnya. Pas saya cek di puskesmas, iya, HB saya itu 8,5. Kata dokternya, ibu kok ini terjun payung, dari awal kehamilan itu HB saya 14,5. Dah usia 8 bulan itu 8,5. Ya turun banget ya, turun banget. Pantesan saya kelihatan pucet dan selalu ngeluh pusing ya. Takut terjadi apa-apa kata dokternya kalau darahnya rendah gitu. Dan di puskesmas tidak mau menerima, tidak bisa kalau misalnya HB-nya itu di bawah 9. Nah, akhirnya saya dan suami kita gencarin makan makanan penambah darah ya. Karena saya ini susah banget makan makanan yang berprotein teman-teman. Makan ikan susah, makan daging nggak bisa ya, dan lain sebagainya. Terus
masalahnya bukan hanya di situ teman-teman. Udah masuk ke usia 9 bulan, pas kontrol ke puskesmas, dokternya bilang, ibu ini sepertinya bayinya kecil bu, coba nanti dicek ke RSUD. Oke, kita ikutin saran bidan, ikutin saran dokter, kita cek ke RSUD. Iya, pasti USG, ternyata bayinya baru 2,3, tidak mencapai standar. Standarnya kan 2,5 ke atas ya. Nah, udah akhirnya disaranin makan es krim dan makanan-makanan yang lain untuk penambah berat badan bayi. Saya dan suami masih bingung, kita itu masih labil lah ya, mau lahiran di Jakarta apa di kampung. Karena ibu mertua pengen saya itu lahiran di kampung, dan umi saya juga nyaranin saya lahiran di kampung, karena kita di Jakarta emang baru pindah banget dan kita cuma berdua, nggak ada siapa-siapa ya kan. Mungkin lumayan sulit ya, apalagi melahirkan anak pertama. Akhirnya ya kita memutuskan untuk kelahiran di kampung. Saya dan suami pulang ke kampung pada awal Oktober. Nah, saya masih pecicilan kemana-mana tuh, 9 bulan masih jalan ke sana sini. Bahkan tanggal 18 Oktobernya saya masih jalan ke gunung ya sama suami, masih jalan-jalan ke gunung, masih pakai motor gitu. Sebelum itu saya cek dulu ke bidan desa. Ya pas dicek, alhamdulillah HB saya udah naik, udah jadi 12,5, dan saya dikasih biskuit untuk penambah berat badan bayi. Akhirnya saya makan tuh. Nah, bidannya bilang kalau misalnya tanggal 17 Oktober belum lahiran, coba dicek ke RSUD di USG ya. Akhirnya kita cek USG tanggal 20. Alhamdulillah kita seneng banget karena dengar dari dokternya bahwa si dede ini beratnya udah bertambah, udah 3-3,5. Alhamdulillah seneng banget. Nah, tapi sedihnya teman-teman, di situ air ketuban saya ternyata sudah berkurang. Ya kan, kalau air ketuban sudah berkurang tapi saya belum merasakan kontraksi apapun, katanya bisa infeksi dan lain sebagainya ya, ada bahayanya gitu. Nah, jadi langsung dikasih rujukan sama dokternya, langsung dikasih rujukan untuk ke IGD. Nah, kami masih bingung, saya dan suami tadi masih bingung, apa langsung ke IGD apa pulang dulu nih. Akhirnya kita memutuskan untuk pulang, untuk ngambil perlengkapan bayi dan segala macam. Nah, dari siapin di rumah, minta doa dari ibu mertua, saya dan suami berangkat lagi ke rumah sakit ya. Kita itu USG jam 5.30 pagi. Jadi di Jawa itu jam 5.30 pagi rumah sakitnya udah buka ya, udah USG. Jadi jam 7 itu udah selesai USG. Jam 9 saya masuk ke ruangan IGD. Jam 9 pagi saya masukkan ke ruangan IGD. Saya di swab antigen dulu. Setelah di swab, saya diambil darahnya. Oke, udah. Itu periksa kencing juga. Sudah semuanya. Dan saya juga langsung dioper ke ruang tindakan ya. Karena saya belum ngerasain kontraksi apapun, tapi air ketubannya sudah berkurang ya, saya akhirnya dikasih obat perangsang agar kontraksi. Obat perangsang ini yang berupa diminum ya teman-teman. Siang saya dikasih 1 minum, belum ada terasa apapun, belum ada kontraksi apapun, saya belum ngerasain sakit apapun, saya masih bisa ketawa ke TV ya. Habis asar kakak ipar datang ya, nemenin saya dan suami di rumah sakit. Alhamdulillah saya ditemenin sama kakak ipar dan suami. Lanjut ya teman-teman. Jadi udah dikasih obat pil itu tadi, obat perangsang. Saya sampai malam, jam 10 malam belum ada kontraksi dan belum ada pembukaan sama sekali ya. Setelah itu saya dikasih obat lagi jam 10 malam, obat pil kedua. Nah, di situ jam 11 malam saya udah terasa, ini perut saya udah sakit banget ya. Saya hanya berucap la ilaha illallah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Yang saya keluarkan hanya itu saja. Saya miring ke kiri, terus pas dicek lagi sama bidannya, alhamdulillah sudah pembukaan 1 ya. Jam 1 malam udah pembukaan 1. Terus
subuh, sebelum subuh dicek lagi udah pembukaan 2, alhamdulillah. Tapi masih lama banget ya teman-teman, dan rasanya itu sakit sekali. Setiap beberapa menit saya rasakan sakit yang luar biasa. Saya hanya la ilaha illa anta, itu saja, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, yang saya keluarkan hanya itu saja, karena luar biasa sakitnya ya. Akhirnya habis subuh bidannya bilang, saya tadi sudah laporan ke dokter. Dokternya menyarankan untuk dipacu dengan infus ya, dipacu dengan infus, kasih obat perangsang dengan infus. Hampir 2 jam saya dan suami itu berdiskusi, gimana ini, minta pendapat dari kakak ipar juga, ini apakah kita harus pacu dengan infus atau gimana gitu, karena sakitnya katanya luar biasa banget gitu ya. Nah, saya dan suami bingung. Akhirnya setelah melakukan obrolan, diskusi dan lain sebagainya, jam 7 pagi suami tanda tangan bahwa setuju akan dipacu dengan infus. Ya, saya dipacu dengan infus. Setelah itu bener, itu langsung sakitnya langsung pol banget ya teman-teman, langsung pol banget. Dicek lagi sama bidan, udah pembukaan 4 teman-teman, udah dari pembukaan 2 ke pembukaan 4. Langsung dilariin lagi ke ruang tindakan yang lain, kan ruang tindakannya banyak ya, namanya di rumah sakit gede ya, ruang tindakan untuk kelahiran. Nah, setelah sampai di ruang tindakan, saya ngerasa pengen BAB. Ya Allah, mas, saya pengen BAB. Jangan dulu, tahan gitu. Nah, ternyata pengen BAB itu bayinya pengen keluar teman-teman. Saya tetap miring ke kiri, sakit. Saya la ilaha illa anta itu dari jam 11 malam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin itu. Karena umi saya waktu lahiran juga zikirnya itu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah, kanan kiri saya ini teman-teman udah lahiran duluan, udah teriak sana sini, dan jam 11 malam itu juga udah ada ibu-ibu yang lahiran teriak-teriak sana sini sampai nendang-nendang. Ya Allah, saya semakin panik ya, saya semakin panik, semakin takut. Udah kata bidannya, ibu kalau misalnya terasa sakit jangan sampai diedenin ya, jangan sampai itu, tarik nafas aja, nafas dalam-dalam ya. Itu pembukaan 4 ya. Saya udah semakin gak kuat, semakin kayak pengen ada yang keluar gitu. Saya bilangnya aduh pengen BAB gitu. Ternyata itu bayinya udah mau keluar, bidannya datang, udah pembukaan 9 teman-teman. Dari pembukaan 4 ke pembukaan 9. Masya Allah, itu langsung, ayo langsung semuanya bidannya berkumpul di situ. Alhamdulillah saya bisa melahirkan dengan normal. Alhamdulillah banget anak saya. Alhamdulillah akhirnya pada pukul 9:15 hari Jumat tanggal 22 Oktober 15 Rabiul Awal 2021, anak kami yang pertama yang kami beri nama Arifah Billah lahir ke dunia ini bertepatan dengan Hari Nasional, Hari Santri Nasional. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah senang banget bisa lahir dengan normal. Nah, jadi olahraga saya itu selama hamil tidak efektif teman-teman. Yoga yang saya lakukan itu hanya bisa dihitung pakai jari, bisa 10 kalian, tidak efektif. Tapi yang betul-betul saya dan suami efektifkan itu adalah jalan kaki setiap pagi ya. Alhamdulillah itu terasa banget setiap pagi, dan saya ngikutin saran dari para ibu-ibu yang sudah berpengalaman, dari para kakak gitu yang sudah berpengalaman juga. Saya mengonsumsi minum minyak zaitun sebelum lahiran ya. Alhamdulillah banget teman-teman. Alhamdulillah banget anak saya lahir dengan normal, saya dalam keadaan sehat. Saya luar biasa banget teman-teman. Semoga bisa diambil hikmahnya ya teman-teman, bahwa apapun yang Allah takdirkan untuk kita, apapun yang Allah kasih untuk kita, insya Allah yang terbaik ya teman-teman. Tapi jangan pernah lupa kita meminta selalu kepada Allah yang terbaik. Kita ikhtiar dengan baik ya, kita lakukan zikir-zikir yang bisa membuat kita selalu dekat dengan Allah, yang Allah
pun ridho dengan kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.